and tricks untuk listening. Untuk listening sendiri, kita akan berfokus hari ini kita masih akan berfokus di part A-nya ya, di bagian pertama. Jadi di listening itu sebelum saya menjelaskan tips dan triksnya, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan bahwa listening itu ada nanti 3 part, ada part A. Part A itu consists of 30 questions, ada part B. Part B itu 7 until 8 questions, dan ada part C. Part C itu terdiri dari 11 until 13 questions. Oh, Rahmat is here. Rahmat, good afternoon. Hari ini kita good afternoon. Oke, hari ini kita masuk ke listening ya. Nah, saya jelaskan dulu listening. Listening itu ada 3 part A, part B, and part C, dan kita akan berfokus ke part A hari ini, tapi saya jelaskan dulu sedikit. Part A itu terdiri dari 30 questions, part B 7 until 8 questions, and part C 11 until 13 questions. Jadi ada 3 part. Nah, sebelum saya menjelaskan tips dan triksnya, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Yang pertama adalah accent. Jadi in TOEFL they will use American accent ya. Jadi bukan British tapi American accent. So it's pretty different actually guys. Jadi kalian harus tahu dulu bahwa mereka akan menggunakan American accent. Yang kedua adalah yang harus kalian tahu mengenai listening di TOEFL itu adalah pertanyaannya biasa kita istilahkan dengan abstract question. Nah, kenapa diistilahkan dengan abstract question? Karena seperti ini. Listening di TOEFL itu berbeda dengan yang di IELTS. IELTS itu kalau misalnya kalian menuliskan apa yang kalian dengar. Misalnya tadi mendengarnya departments, nanti kalian akan tulis department. Tetapi kalau di TOEFL bukan apa yang kalian dengar, tapi apa yang kalian pahami dan cari sinonimnya. Nah, itu kenapa yang ketiga adalah masalah sinonim. Saya pengen kalian lebih memperbanyak kosakata kalian yang sinonim, yang persamaan kata. Kenapa? Karena gini, di TOEFL itu karena tipe pertanyaannya itu abstrak, dalam artian kalian harus mengerti apa yang diucapkan dan nanti jawabannya bukan kata yang diucapkan tapi persamaan meaning. Jadi ingat ya, persamaan meaning bukan persamaan kata. Jadi kalau kalian mendengarnya apa, misalnya mungkin bukan kata itu yang kalian dengar, tapi persamaannya. Nah itu, jadi kalian harus hati-hati di aksennya dan juga tahu tipe soalnya abstract question. Dan yang ketiga adalah sinonim. Yang keempat adalah hati-hati dengan yang namanya common expression. Common expression itu adalah ekspresi-ekspresi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini, guys. Kalau misalnya nih, kita teleponan misalnya. Kamu teleponan sama teman kamu, terus tiba-tiba signalnya nggak bagus misalnya. Tiba-tiba signalnya nggak bagus, terus teman kamu bilang, where were we? Nah, menurut Zahra atau Rahmat, kira-kira apa yang dimaksud? Misalnya kita teleponan nih, terus signalnya tiba-tiba kayak nggak terlalu bagus. Terus teman kamu bertanya, where were we? Kira-kira Zahra sama Rahmat, kira-kira apa maksud where were we ini? Gimana? Menanyakan tempat bukan? Menanyakan tempat, seperti menanyakan tempat kan Rahmat ya? Nah, padahal sebenarnya artinya where were we itu tadi kita sudah sampai sejauh mana sebelum signal nggak bagus? Sejauh mana tadi kita bicaranya? Nggak ini kan, kita nggak bisa translate, itu namanya common expression. Nah, yang seperti ini saya pengen kalian terbiasa, karena di 30 pertanyaan pertama ini akan banyak menggunakan, jadi bukan berbicara masalah tempat. Oh, Rifka is also here. Good afternoon, Rifka. Kita fokus ke listening-nya. Oke. Nah, tadi Rahmat bilang tempat, Miss. Iya, memang biasanya kita taunya tempat kalau kita bertanya di mana kita kan. Padahal bukan di mana kita, tapi artinya
tadi sudah sejauh mana kita berbicara saat tiba-tiba terpotong karena signal yang nggak bagus, itu artinya where are we? Itu kan common expression seperti ini yang harus kalian hati-hati karena kita nggak bisa translate. Kita nggak bisa menggunakan translation, literal translation untuk tahu artinya. Seperti itu. Jadi hati-hati dengan common expression, kasih perbanyak kalian punya common expression supaya nanti di part E, karena di part E itu dialognya itu sangat-sangat casual sebenarnya guys, nggak terlalu ini kok, nggak terlalu akademik di part E, enggak. Paling yang berbicara teman dengan temannya, atau siblings, atau profesor dengan studentnya, kayak gitu ya, nggak terlalu formal banget, enggak. Part E. Nah, part E ini 30 question, guys. Jadi kalau kalian benar semua, kalian sudah bisa dapat 500-an lebih. Jadi itu kenapa saya fokusnya untuk yang pertama lah part E-nya dulu ya. Next, kita langsung lihat tipsnya ya. Tips yang pertama untuk listening adalah focus on the last line. Focus on the second speaker. Nah, ini yang tips yang pertama. Nah, mungkin kalian tanya, Miss memang hanya harus berfokus ke second speaker ya? Sebenarnya bukan, tapi nanti pertanyaannya akan melihat apa yang second speaker bilang. Misalnya seperti ini, Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Nah, di sini kalau kita perhatikan pertanyaannya, what does the woman say about Billy? Apa yang perempuan ini katakan tentang Billy? Jadi pasti pertanyaannya mengarah ke apa yang second speaker ini bilang. Tetapi jangan sampai Zahra, Rahmat, sama Rizka berpikir bahwa ya udah kalau memang only the second speaker, then we don't need to listen to the first speaker. It's not the case, guys. Ya, you still need to listen to the first speaker. Kalian masih harus mendengar apa yang first speaker bilang. Karena terkadang kalau kalian nggak dengar first speaker, nanti kalian akan nggak tahu jawabannya. Jadi pertanyaannya memang mungkin aja hanya misalnya menanyakan apa yang second speaker bilang, tapi bukan berarti kalian nggak mendengarkan first speaker, itu enggak juga ya. Nah itu aja yang Miss mau bilang ya. Jadi yang pertama pertanyaan ini pasti akan merefer ke apa yang first speaker, yang second speaker bilang. Yang kedua adalah choose answer with synonym. Pilih jawaban yang dengan sinonimnya. Ini yang tadi yang saya sebutkan mengenai tipe pertanyaan di TOEFL. Tipe pertanyaan di TOEFL itu abstrak. Kalian tidak memilih jawaban seperti kata yang kalian dengar, tapi kata yang kalian pahami. Nah, contohnya seperti ini. Why is Barbara feeling so happy? Kenapa Barbara merasa sangat senang? Jawabannya katanya the man said, she just started working in a real estate agency. Jadi started working. Nah, started working ini kalian tidak akan temukan ini kata ini di jawaban, tidak. Yang kalian temukan adalah begin a new job. Nah, begin a new job ini sama aja kalau saya bilang starting working, persamaan katanya. Itu kenapa kalian harus memperbanyak sinonim kosakata sinonim kalian untuk lebih lebih meningkatkan nilai kalian sebenarnya. Karena mereka nggak akan menggunakan lagi starting working di jawaban, tidak. Mereka akan menggunakan kata yang berbeda dengan makna yang sama, gitu. Jadi perbanyak. Nah mungkin Zahra, Rama, sama Rifa bertanya, Miss bagaimana sih untuk menghafal sinonim? Ada nggak misalnya bukunya? Nah coba kalian akses ini dictionary ini ya, dictionary. Oke. Kamus dari Oxford namanya Oxford Thesaurus. Ini digunakan untuk mencari sinonim biasanya. Nah, banyak kok di internet, ada kok di ini ya, banyak kok di Google aja Oxford Thesaurus. Kalaupun kalian mau beli hard copy-nya ada juga sih di Gramedia, banyak di Gramedia ya, bisa kalian beli juga kalau memang kalian butuh. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan ini sinonim ya rajin-rajin buka kamus sinonim, guys. Ini kamus yang sering Miss sampai sekarang juga Miss gunakan kok. Nanti kalian bisa cari-cari apa aja sih sinonim dari kata ini, nah gunakan kamus ini. Gitu ya. Langsung kalian Google aja. Nah, itu ya yang kedua, tips yang kedua. Tips yang ketiga adalah avoid similar sound. Nah, ini juga masih berhubungan dengan pencarian sound. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa
Kalian tuh mencari sinonimnya, bukan mencari bukan mencari kata yang kalian dengar. Misalnya kalian tadi dengarnya apa, terus kalian cari jawaban, bukan. Tapi kalian pahami. Nah itu juga menjadi sebenarnya tantangan, dan juga gini, itu bisa menjadi salah satu keuntungan juga, karena kalian nggak harus mendengarkan. Misalnya gini, dalam percakapan itu kalian nggak mendengarkan 1-2 kata, sebenarnya nggak ada masalah kalian nggak mendengarkan 1-2 kata. Yang penting kalian bisa menyimpulkan tadi mereka bercakap tentang apa, atau misalnya kalian bisa menyimpulkan kira-kira siapa yang berbicara, walaupun mungkin ada 1-2 kata yang kalian kurang tahu, artinya nggak apa-apa, jangan panik, karena ya kalian nggak akan disuruh mencari atau menulis kata itu, enggak. Kalian harus menyimpulkan aja percakapannya. Selama kalian bisa menyimpulkan, sebenarnya kalian aman. Jadi jangan terlalu panik kalau misalnya kok kalian nggak tahu satu kata itu, nggak usah panik. Yang penting kalian bisa simpulkan, gitu ya. Nah, avoid similar sound. Avoid similar sound di sini masih berhubungan dengan sinonim, bahwa bukan apa yang kalian dengar, tapi apa yang kalian pahami. Sebenarnya ini nggak bisa digunakan secara general sebenarnya, tapi ini salah satu tips aja. Contohnya, kalian dengarkan kata apartment, ada men-mennya misalnya. Biasanya yang ada men-men di jawaban itu bukan itu jawabannya. Gitu ya, misalnya nih contohnya ya. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. Nah, di sini ada kata search, ada men. Nah, hati-hati, ini bisa jadi jebakan nantinya. Jadi, what does the woman say about Mark? Katanya apa yang perempuan ini katakan tentang Mark, kan? Nah, jangan pilih ada men-mennya. Biasanya bukan itu. He was in the department office. Bukan, kan? Nah, apalagi nih? Research, ada search. Mirip dengan search, ya kan? Appointment, church. Mirip dengan searching dan apartment. Bukan itu jawabannya, guys. Jawabannya apa? Bravo, karena searching for ini memiliki persamaan meaning, sinonim dengan looking for. Seperti itu. Jadi sinonimnya yang kalian cari. Jadi itu kenapa saya pengen kalian lebih memperbanyak aja pembendaharaan sinonim kalian. Nanti akan lebih memudahkan. Cuman sebelum Miss lanjutkan menjelaskan tips dan trik untuk ini, Miss cuma ini menyampaikan bahwa tips dan trik ini cuma bisa kalian gunakan kalau setidaknya kalian sudah memahami apa yang mereka bilang. Memahami apa yang mereka bilang itu butuh praktis, butuh terbiasa untuk listening sebenarnya. Jadi itu kenapa ya guys ya, jangan sampai kalian berpikir, kok saya sudah tahu tips dan triksnya, tapi kok saya masih salah. Bukan karena tips dan triksnya kalian nggak bisa gunakan, masalahnya kalian memang nggak ngerti mereka ngomong apa. Nah kalau sudah sampai di titik itu, apa yang harus kalian lakukan? Ya udah, nggak ada cara lain. Kalian harus sering praktis, sering-sering dengerin native speaker bicara, misalnya dengerin movie mungkin, atau dengerin podcast, apapun itu yang bisa melatih telinga kalian untuk memahami. Atau misalnya juga kalian memperbanyak vocabulary, karena kalian juga nggak akan bisa mengerti orang bicara kalau kalian nggak tahu vocabulary-nya dan cara pengucapannya. Karena kan kalau diucapkan terkadang namanya kan bahasa English itu bukan phonetic language. Bukan phonetic language artinya bukan tulisannya, bukan kita tidak membaca katanya seperti tulisannya, tidak kan? Nah itu, jadi kalian harus terbiasa dulu dengan kosakata dan cara pengucapannya, karena tips ini bisa digunakan kalau kalian sudah ngerti mereka ngomong apa. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, tips selanjutnya yang misalkan bagi adalah draw conclusions about who, what, sama where. Nah, ini penting nih guys, kalian tahu bahwa terkadang kita harus menyimpulkan siapa, apa, di mana, contohnya seperti itu. Mungkin mereka nggak pernah menyebutkan mereka siapa, tapi dari konteks percakapannya kita bisa menyimpulkan kira-kira mereka siapa. For example, can you tell me what assignment I missed when I was absent from your class? Jadi clue-nya di sini adalah your class. Nah, the man say you miss one homework assignment and the quiz. Kamu ketinggalan satu tugas dan satu ulangan katanya. Terus tiba-tiba pertanyaannya, siapa laki-laki ini? Mereka nggak memperkenalkan siapa laki-laki ini, tapi dari percakapan ini kalian harus menyimpulkan kira-kira mereka siapa, gitu. Nah, dari sini kalian bisa lihat kan, jadi jawabannya teacher, karena kan nggak mungkin polisi, ya kan?
Mereka berbicara masalah kelas, mereka berbicara tentang tugas, ulangan, your class katanya, kelasmu. Nah, siapa yang memiliki kelas, siapa yang bertanggung jawab di kelas kan teacher, guru ya kan? So the answer is Charlie. Jadi terkadang kita harus menyimpulkan juga seperti ini ya guys ya. Jadi hati-hati banget kalian nanti ya. Selanjutnya adalah listen to negative expression. Negative expression di sini kalian juga harus hati-hati karena gini. Sorry. Kalau misalnya di TOEFL itu kan mereka menggunakan American accent ya. Karena mereka menggunakan American accent, jadi terkadang mereka nggak terlalu menekan kata. Biasanya kita istilahkan dengan lazy sound ya. Jadi saya pengen kalian lebih hati-hati aja dengan negatif-negatif seperti ini karena terkadang pronunciation-nya itu agak sedikit mumbling guys ya. Jadi kalian yang harus lebih terbiasa dengan cara orang Amerika ngomong. Jadi saya pengen kalian lebih banyak memperbanyak kalian nonton movie, misalnya movie dari Amerika karena kebanyakan juga movie itu memang dari Amerika ya. Kalian perbanyak aja supaya lebih melatih telinga kalian. Seperti jadi hati-hati dengan negative expression ya, karena mungkin kalau kalian lihat seperti ini, kalau kalian baca itu gampang, tapi kalau sudah diucapkan terkadang mereka terlalu cepat. Misalnya dia bilangnya they didn't drive slow, jadi agak sedikit mumbling dia mereka punya pronunciation. Jadi hati-hati aja ya. Selanjutnya adalah, nah yang almost negatif nih yang harus kalian hati-hati juga, karena almost negatif itu bukan berarti negatif. Seperti misalnya saya bilang gini, saya hampir jatuh. Hampir jatuh bukan berarti jatuh. Enggak, belum jatuh, tapi hampir. Seperti itu. Jadi hampir jatuh, belum jatuh. Sama dengan kalau misalnya ada kalimat seperti ini. Were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. Nah, saya pengen Zahra, Rahmat, sama Rifka coba menjawab pertanyaan ini. What does the mean imply? Menurut kalian, yang mana jawabannya? He had plenty of money for the bill. He didn't have enough money for the bill. He paid the bill but has no money left. He was unable to pay the bill. Yang mana kira-kira, guys? Gimana Zahra, Rahmat, Rifka? Ayo, lihat dulu. Kira-kira yang mana, guys? Alpha, Bravo, Delta. Dia bilang, were you able to pay the electric bill? I had barely enough money. What does the mean imply? Ingat, ini almost. Barely itu artinya hampir tidak. Jadi almost none, ya hampir tidak ada gitu ya. Bravo ya, Miss? Bravo. Nah, tadi saya bilang hampir tidak. Kalau saya bilang gini, Rahmat bilang bravo. Zara sama Rifka ada nggak ininya? Jawabannya. Ayo dijawab, guys. Gak apa-apa salah ya, lebih baik salah. Saya pengen kalian lebih ini aja. Saya pengen kalian lebih proaktif. Bravo atau D? Delta. Oh, oke, Bravo Delta. Oh, Rifka juga Bravo. Oke, jadi sekarang sudah ada jawaban. Nah, gini kalau misalnya dulu, kalau saya bilang gini, uang saya hampir tidak cukup. Saya hampir tidak cukup uang. Apakah cukup kalau saya bilang hampir tidak cukup? Tidak. Oh, saya hampir tidak cukup uang tadi pas naik Gojek, pas mau bayar uangku hampir tidak cukup. Cukup nggak? Cukup. Uangnya cukup. Uangnya cukup. Hampir tidak. Berarti cukup. Jawabannya kira-kira yang mana? Yang C, Miss. Yes, Charlie. Very good. Dia bayar bilnya. Tapi setelah itu nggak ada lagi uangnya. Itu namanya benar-benar hampir tidak cukup. Cukup, tapi pas-pas banget gitu loh bahasanya. Gimana? Bisa nggak Rahmat, Zahra, Rifka? Make sense nggak? Nah, ini tipsnya ya. Saya pengen kalian bertanya dulu deh sebelum Miss masuk ke Rifka juga bilang cukup. Cukup, ya benar Rifka cukup.
Nah, gimana? Ada nggak yang mau kalian tanyakan dulu sebelum kita masuk ke reading? Nah, habis ini kan kita mau practice listening juga 30 nomor ya. Nah, sebelum kita masuk ke tips untuk readingnya dulu nih, ada yang kalian mau tanyakan? Silakan tanyakan dulu tentang listening. Silakan Zara, Rahmat, Rifka, silakan. Nggak ada? Oke, kalau memang untuk latihan-latihannya itu ada mungkin rekomendasi YouTube mungkin, Miss? Oh, kalau Miss nggak terlalu tahu sih Rahmat kalau YouTube, tapi gini Rahmat, untuk Rifa aman ya, insya Allah Rifka ya. Nah, kalau saya sarankan itu mengimprove listening itu nggak harus kok mendengarkan soal-soal TOEFL, enggak. Melatih itu dengan sering-sering mendengarkan podcast, sering-sering mendengarkan movie itu sudah cukup, Rahmat. Untuk latihannya nanti saya akan bagi latihan buat kalian. Nanti akan saya kasih kalian audionya, soalnya yang kalian harus lakukan di luar sana adalah dengan mengimprove kalian punya listening dengan sering-sering nonton movie. Untuk soal-soalnya nanti saya kasih dalam kelas. Gitu. Rekomendasi movie mungkin, Miss? Apa? Buat yang apa? Rekomendasi movie yang apa ya, yang buat kayak bener-bener. Sebenarnya movie apapun Rahmat boleh kamu nonton. Movie apapun. Yang kamu suka. Pokoknya gini, saat kalian belajar listening, belajar reading, lakukan yang kalian suka, baca yang kalian suka, dengar yang kalian suka. Gitu. Nah, kalau kalian tanya saya, pasti saya kasihnya kalian detektif karena saya suka nonton detektif atau saya suka nonton crime. Nah, saya sekarang lagi nonton How to Get Away with Murder. Kalau kalian suka, tapi banyak kan yang nggak suka, banyak yang sukanya yang lucu-lucu misalnya. Tergantung kalian. Yang penting dengarnya yang yang movie yang native ya, jangan yang misalnya Indonesia atau Korea ada subtitlesnya bahasa Inggris, jangan. Saya pengen kalian terbiasa pronunciation-nya. Gitu ya Rahmat ya. Ya, makasih Miss. Oke, my pleasure. Oke, nggak ada lagi ya Rifka, aman. Semoga Zara juga aman. Kita masuk ke reading dikit ya. Sebelum habis ini kita coba practice listening habis ini. Coba ya. Oke, kita masuk dulu ke bagian ini ya, bagian reading. Nah, untuk reading sendiri, Miss cuman akan menjelaskan tipe-tipe soalnya sebenarnya. Oke. Tipe soal di TOEFL ini di TOEFL akan saya bagi dua, nanti Miss akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya untuk reading. Tapi untuk hari ini saya mau menjelaskan sedikit mengenai reading di TOEFL dulu. Yang pertama adalah sekali lagi everyone, Miss kita harus realistis gitu loh ya guys. Kalau misalnya kita berbicara masalah TOEFL, dalam artian seperti ini. Apa yang Miss akan ajarkan paling tips dan triksnya, paling kecenderungan soal nanti akan seperti apa. Tetapi gini, bagaimanapun itu kalian nggak bisa mengimprove reading kalian kalau vocabulary kalian masih kurang. Karena ini nggak ada rumusnya. Ini benar-benar kalian yang harus ekstra kerja keras untuk mengimprove vocabulary kalian. Banyak yang sering tanya saya, Miss, kalau improve vocabulary itu caranya seperti apa sih? Sebenarnya kalau tanya bagaimana caranya itu banyak cara. Ada orang yang suka menghafal misalnya vocabulary, silakan menghafal kalau memang kalian suka. Ada juga orang yang nggak suka menghafal, tapi misalnya sukanya membaca dengan mendengar, boleh, nggak apa-apa. Karena gini, setiap orang itu memiliki caranya masing-masing. Karena kalau saya aja jujur, saya nggak terlalu suka menghafal sebenarnya. I don't really like memorizing, guys. Nah, tetapi kalau kalian suka, nggak apa-apa, silahkan gitu ya. Nah, tapi kalau kalian memorizing, pastikan jangan hanya memorizing. Kalian harus menggunakan kata itu. Kalian gunakan kata itu supaya kalian ingat. Karena kalau memorizing aja nggak pernah digunakan, ya paling 1-2 jam udah lupa. Gitu ya. Jadi cara mengimprove-nya yang paling misalnya kalian memorizing, habis itu kalian bisa speaking, gunakan kata itu. Kalau nggak ada teman speaking, bisa kalian writing. Sandingkan dengan cara yang lain. Jangan hanya mendengar, jangan hanya menghafal. Sandingkan dengan misalnya menulis atau berbicara seperti itu. Jadi kalian ada wadah untuk praktis kata itu.
Nah, itu pertama yang vocabulary. Jadi sekali lagi kita harus realistis. Bagaimanapun reading itu butuh pembenaran kata yang cukup banyak, at least intermediate level gitu ya. Levelnya itu ya intermediate lah, nggak harus kok advance, nggak harus yang sampai yang pinter banget tuh, enggak, intermediate aja levelnya. At least bukan basic aja. Karena nanti reading kalian itu bukan lagi reading sederhana di TOEFL, bukan. Readingnya sudah cukup tinggi, readingnya juga sudah akademik gitu. Jadi kata-katanya juga akademik vocabularies. Nah, itu yang Miss mau ingatkan dulu ya. Nah, selanjutnya Miss akan ajarkan kalian bagaimana sih tips utama. Biasanya dalam membaca itu ada ada tips yang sering kita gunakan, yaitu adalah scanning dan skimming dengan scanning. Skimming itu artinya kalian membaca cepat untuk memahami, menyimpulkan seperti itu. Skimming, baca cepat. Scanning, untuk scanning sendiri artinya mencari kata kunci. Jadi nanti skimming sama scanning ini pasti kalian gunakan berbarengan. Kalau sudah scanning misalnya, kalian contohnya ya. Keluar ya, udah minit. Contohnya seperti ini tadi. Kalian disuruh mencari kata masif ini contohnya ya. Kalian nanti langsung scanning. Scanning mana masif tuh katanya di line 4. Contohnya mana nih? Ini katanya, ya kan? Habis itu kalian baca cepat. Jadi scanning itu mencari kata kunci, karena di setiap pertanyaan itu selalu ada kata kunci, gitu kan? Baru kalian lakukan skimming. Skimming itu membaca cepat untuk menyimpulkan. Nah, di TOEFL itu tipsnya itu jangan pernah membaca dulu misalnya paragrafnya, atau misalnya membaca dulu bacaannya, jangan. Baca dulu pertanyaannya, karena pada intinya adalah yang harus kalian lakukan adalah menjawab pertanyaan, bukan mengetahui apa yang bacaan itu jelaskan. Tidak, intinya adalah kalian hanya menjawab pertanyaan. Jadi pastikan ini dulu, mengerti pertanyaannya dulu. Mengerti pertanyaan itu wajib hukumnya. Jangan pernah langsung mencari tanpa kalian mengerti dulu pertanyaan ini sebenarnya mintanya apa gitu. Nah, itu ya. Jadi nggak usah wasting time untuk membaca seluruh paragraf, nggak usah. Intinya adalah kalian menjawab pertanyaannya. Langsung lihat pertanyaan pertama ya. Contohnya ya. Nah, kita lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama itu katanya mencari main idea. Mencari main idea berarti kalian disuruh mencari kira-kira main idea atau apa sih yang dijelaskan dari paragraf awal sampai akhir ini, apa yang dijelaskan. Nah, untuk mencari main idea ini ada 2 tips umum yang biasa kita gunakan. Tips yang pertama adalah kalian baca aja setiap kalimat awal dari setiap paragraf. Kalimat awalnya aja. Tapi harus dibaca semuanya ya. Kalimat awal semua paragraf, jangan hanya paragraf 1, jangan semua paragraf dari awal sampai akhir. Tapi kalimat awalnya aja yang kalian baca. Itu yang pertama ya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah, strategi kedua adalah kalian baca cepat dari awal sampai akhir. Jadi kalian baca cepat dari awal sampai akhir terus simpulkan. Nah, itu berarti kita lakukan metode skimming. Jadi kalau tips yang pertama tadi membaca kalimat-kalimat awal, tips yang kedua adalah membaca cepat dari awal sampai akhir dengan metode skimming untuk mengetahui main idenya. Cuman gini, untuk menggunakan metode yang kedua ini ada beberapa plus minusnya lah ya. Kalau plusnya itu setidaknya kalian lebih komprehensif. Kalau minusnya biasanya yang tidak terbiasa itu akan jauh lebih struggling. Karena kalian akan wasting time kalau kalian nggak terbiasa skimming. Jadi saran saya, kalau memang kalian merasa nggak yakin dengan metode skimming, membaca cepat dari awal sampai akhir, ya udah baca aja kalimat-kalimat awalnya setiap paragraf sampai paragraf akhir ya. Kalian baca kalimat awalnya, terus kalian simpulkan. Nah, itu dulu yang mau saya jelaskan tentang reading-nya. Nanti saya akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya untuk reading ya.
Gimana guys, reading sama listening? Sebelum kita coba praktis listening kalian, ada yang kalian mau tanyakan tentang reading dan listening untuk hari ini? Silahkan. Ditanyakan dulu ya, Zara, Rahmat, Rizka, jangan sungkan guys. Saya ditanyakan aja. Saya pengen kalian paham. Saya pengen lihat kalian berkembang nilainya ya, developing nilai kalian. Itu yang harapan saya. Oke, wait a minute. Ada ya, ini sambil Miss mau sharing dulu untuk listening. Jadi kita coba ini ya, coba kita practice listening 30 nomor ya guys ya. Ingat tadi yang Miss sudah ajarkan tips dan triksnya. Nanti coba kalian gunakan. Oke, coba kita cek sound dulu ya. Bilang guys ya kalau memang nggak terlalu jelas soundnya, let me know ya. Coba kita latihan dulu. Practice test C. Section 1. Listening comprehension. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3. Oke, gimana? Is it clear, guys? Was it clear enough for you all? Zara, Rahmat, Rifka? Clear, Miss. Clear ya? Oke deh. Nah, Clear, Miss. oke, very good, guys. Semoga Rifka bagus ya jaringannya hari ini ya, Rifka ya. Mau bisa listening sama-sama. Nah, yang kalian perhatikan sekarang adalah dokumennya dulu. Jadi lihat yang Miss kirimkan ada dokumen, ada Google Form. Yang kalian perhatikan yang bawa dulu dokumen dulu, listening C1 dokumen. Nanti kalau udah selesai listeningnya baru kalian pindahkan jawaban kalian di Google Form-nya. Jadi sekarang yang kalian perhatikan dokumennya dulu ya, sekali lagi ya. Untuk Google Form-nya belakangan aja, kalau sudah selesai listeningnya baru kalian pindahkan jawabannya. Oke, saya akan ulangi ya, sekali lagi perhatikan dokumennya guys ya, fokus. Miss, bentar ya Miss ya. Lagi apa? WA-nya lagi bermasalah. Bentar ya Miss. Oh, alah, oke, nggak apa-apa. Ayo dilihat dulu, fix dulu guys. Nah, sambil Rahmat fix dia punya ini WA, ayo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Miss. Yes, Zahra. Nggak apa-apa kalau misalnya minta diulang berapa kali kalau belum mengerti. Apa? Nggak apa-apa kalau misalnya minta diulang kalau belum ngerti. Nggak apa-apa, nanti Miss kirimkan kok audionya di grup kalian, tenang aja. Nanti kalian bisa ulangi di rumah. Karena kalau di kelas kita coba latihan seperti real test ya. Gitu ya, karena real test nanti nggak ada pengulangan, Zahra. Nanti mereka nggak bilang, ih boleh nggak diulang dulu, kan mereka nggak akan mau kan, Zahra ya. Jadi dalam kelas kita latihan, tapi jangan khawatir, Miss nanti akan kirimkan ya. Kasih, Miss. Pleasure. Ada lagi nggak yang kalian mau tanyakan? Silakan tanyakan dulu. Jangan sungkan bertanya sama Miss, ditanyakan dulu. Miss, berarti buka yang Word-nya ya Miss ya? Ya benar, Word-nya dulu ya, Rahmat ya. Bisa nggak? Oke, Rifka mau bicara, Rifka? Rifka mau say something, Rifka?
Bisa, Miss. Udah bisa Rahmat? Bisa, Miss. Udah, oke. Kalau gitu kalian fokus ke dokumennya dulu ya. Miss akan ulang dulu. Oke, guys. Please pay attention to the to the document first. Ini saya mutkan kalian ya supaya lebih jelas suaranya. Oke, saya akan mulai ya. Practice Test C. Section 1. Listening Comprehension. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section, with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in this test. When you take the actual TOEFL test, you will not be allowed to take notes or write in your test book. Try to work on Practice Test C in the same way. Part A, Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Here is an example. On the recording, you hear, I don't like this painting very much. Neither do I. "What does the man mean?" In your book, you read, A, he doesn't like the painting either. B, he doesn't know how to paint. C, he doesn't have any paintings. D, he doesn't know what to do. You learn from the conversation that neither the man nor the woman likes the painting. The best answer to the question, "What does the man mean?" is A, he doesn't like the painting either. Therefore, the correct choice is A. Go on to the next page. Now we will begin Part A with the first conversation. Number 1. Have you seen the doctor about your skin condition yet? Oh, it's not a problem anymore. I found an ointment that works just fine. What does the man imply? Number 2. Need a ride home? Thanks, but my apartment is just around the corner. Besides, I need the fresh air. What will the woman probably do? Number 3. I got my grades in the mail, and there was a mistake in my mark for your course. I know, there was a problem with the computer system. It should be straightened out by next week. What does the woman mean? Number 4. I thought the department store was open late from Tuesday through Friday night. No, just Thursdays and Fridays. On what nights is the store open late? Number 5. Excuse me, could you by any chance tell me where the dean's office is? I'm sorry, I'm just visiting a friend here. What can be inferred about the man? Number 6. Are you sure this is what I ordered? This looks like chicken salad.
Oh, I'm sorry. You ordered the tuna salad, didn't you? I'll be right back with it. What does the woman mean? Number 7. Oh, this headache. Do you have any aspirin? On the way back from the grocery store, I went right past the pharmacy, but I forgot to pick some up. Sorry, I don't, but there's another one just down the street that's open 24 hours. What does the man suggest the woman do? Number 8. Gary, what took you so long? Do you have any idea how hard it is to find this place? Why was the man late? Number 9. Joan, did you pick up your student identification card? No, I had Kathy get it for me. What happened to the card? Number 10. Will you be driving to school this year? Unfortunately, I can't afford a car yet. What does the man mean? Number 11. So you're spending the holiday weekend in Washington, D.C.? Yes, my cousin lives there, and he'll put me up. What does the woman mean? Number 12. My wife and I would like to have you over for dinner on Friday. That's very kind of you, but I have theater tickets for that evening. What does the woman mean? Number 13. I don't think I'm ever going to find this article that Professor Fraser told me about. Go to the reference desk. Someone there can tell you how to track it down. What does the woman suggest the man do? Number 14. I'm confused about the requirements for this course. Do you know what they are? It's sort of complicated, but I have a rough idea. What does the man mean? Number 15. If you could only wait another 5 minutes, I'm sure the manager will be free to answer your questions. I'm sorry, but I just can't wait any longer. I have to get to class. How does the man feel? Number 16. Can you go over my notes with me? I'll never understand all these chemistry experiments. You know, review sessions are being held every night this week. They're supposed to be good. What does the woman imply the man should do? Number 17. Oh, hi, Mike. Good to see you. I'm setting up for my first solo show here, and boy, arranging all these paintings is a much bigger job than I expected. Really? I'll be happy to give you a hand with it. What does the man mean?
Number 18. I'm going to have to drop out of the chorus. I registered for 21 credits next semester. You can't be serious. What are you trying to do? Graduate early? What does the woman imply the man should do? Number 19. I'm getting really stressed out. I just don't have the time to work on all 3 projects. You need to set priorities. Just take the time to figure out what has to be done first. What does the man suggest the woman do? Number 20. You know, when I sit at the back of the classroom, I can't see the board unless I squint. Well, you've been wearing those same glasses as long as I've known you. It might be time for a new pair. What does the woman imply? Go on to the next page. Number 21. Has Alice decided on a major yet? I know she was thinking about American history. She has so many interests. As far as I know, she hasn't been able to make up her mind. What does the man say about Alice? Number 22. You know, the days are getting longer now. Spring officially arrived last night. And none too soon. Now, if only the temperature would cooperate. I'm tired of wearing winter clothes. What does the man imply? Number 23. I need a place to live next semester. The ride back and forth to class this year was too much. Did you check out the South Dorm? The rooms are pretty small, but it's close to everything. What does the man suggest the woman do? Number 24. I lent Sally $20 2 weeks ago, and she still hasn't paid me back. She has a reputation for that kind of thing. What does the man mean? Number 25. I haven't seen you on the tennis court recently. That was practically your second home. Well, with all my new responsibilities at the admissions office, you know, campus tours, stuff like that, well, I haven't had time to do anything else. What does the man mean? Number 26. It looks as though I'm not going to have to take Marketing 101. That's great. I guess your work experience is really paying off. What does the man imply? Number 27. Have you been to the health center for your immunization yet? I have an appointment at the clinic to take care of it this afternoon. What does the woman mean? Number 28. Accounting is a career I never took an interest in. I can see why. Arithmetic was never your strength. What does the woman tell the man?
Number 29. Our library has the most extensive collection of anthropology books of any university. Not to mention journals. What does the woman mean? Number 30. I hear your brother got you to fix his faucet. He wouldn't take no for an answer. Anyway, it didn't take me very long. What does the woman mean? This is the end of part A. Go on to the next page. Oke, Rifka sepertinya jaringannya kurang bagus, tapi gimana Zahra sama Rahmat bisa dengar ya? Jelas ya? Gimana guys? Jelas, Miss. Jelas ya? Oke lah. Kalau gitu silakan di-submit ya. Nanti untuk audionya mungkin bentar malam ya guys. Habis Miss selesai kelas baru, karena Miss ada kelas sampai jam 6:30 malam, nanti habis itu Miss kirimkan ya. Oke, silakan di-submit dulu kalau gitu di Google Form. Kalau Rifka nggak apa-apa Rifka, nanti kamu bisa dengarkan kembali ya kalau udah Miss kirimkan ya. Yang lain silakan di-submit dulu jawabannya. Oke Rifka, nggak apa-apa Rifka, bentar aja. Nggak usah, soalnya juga Miss nggak akan bahas kok Rifka, nggak apa-apa. Nanti kamu bisa ini, Miss, habis ini kita sudah selesai meetingnya ya, nanti kalian bisa lihat jawaban kalian. Gimana Zahra sama Rahmat? Miss mau lihat dulu nih nilai kalian. Nanti di pertemuan selanjutnya baru Miss akan ini ya, untuk listening-nya nanti akan kasih skripnya. Tapi saya melihat dulu yang ini.